Hai semua, di video kali ini aku mau buat bubur campur. Bisa untuk ide takjil buka puasa atau ide jualan takjil. Isinya ada pisang ijo, bubur candil ubi, dan bubur sagu mutiara. Rasanya enak dan legit. Yuk langsung saja kita simak videonya dan buat sama-sama. Pertama, kita buat dulu bubur candil ubi. Siapkan 500 gram ubi jalar yang sudah dikukus hingga matang. 500 gram ini berat bersih setelah kupas kulit. Selanjutnya, kita haluskan ubi jalar selagi masih panas. Setelah itu tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian masukkan 15 sendok makan tepung tapioka. 15 sendok makan tepung tapioka ini kalau ditimbang beratnya sama dengan 150 gram. Nah, sekarang kita aduk adonan sampai tercampur rata dan kalis. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata ya. Teksturnya bagus, tidak lengket di tangan. Sekarang ambil adonan kira-kira sebanyak 1 sendok teh, lalu kita bulatkan seperti ini. Nah, kalau sudah dibulatkan semuanya, sekarang kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita buat adonan pengental. Siapkan 3 sendok makan tepung tapioka. Kemudian tambahkan air secukupnya. Kita aduk sampai tercampur rata dan tidak bergerindil. Nah, kalau sudah, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan panci yang agak besar. Kita masukkan 75 gram gula merah. Tambahkan 125 gram gula pasir. Kemudian masukkan 3 lembar daun pandan. Selanjutnya, tambahkan 1 liter air. Sekarang kita masak sampai mendidih, sampai gula larut. Nah, ini kita saring dulu ya. Biasanya di gula merah suka ada kotorannya. Setelah sirup gula merah mendidih, kita masukkan bola-bola ubi. Kita masak bola-bola ubi sampai mendidih dan mengapung ke atas. Itu artinya bola-bola ubinya sudah matang. Nah, ini bola-bola ubinya sudah mengapung ke atas dan bentuknya juga sudah lebih besar dari sebelumnya ya. Sekarang masukkan larutan pengental, aduk cepat supaya tidak menggumpal. Kita masak bubur candil ubi sampai mengental dan meletup-letup. Nah, ini bubur candilnya sudah matang dan sudah meletup-letup ya. Sekarang kita angkat. Nah, kelihatannya enak sekali ya bubur candil ubinya. Sekarang kita mau masak santannya. Siapkan panci lalu masukkan 500 ml santan. Tambahkan setengah sendok teh garam, masukkan 2 lembar daun pandan. Sekarang kita masak santan dengan api kecil sambil terus diaduk agar santannya tidak pecah. Nah, jika santannya sudah mendidih, sekarang kita angkat ya. Selanjutnya kita masak bubur sagu mutiara. Masukkan 800 ml air ke dalam panci. Kita rebus air hingga mendidih. Nah, sekarang airnya sudah mendidih. Kita masukkan 100 gram sagu mutiara.
Tambahkan 3 lembar daun pandan. Masukkan beberapa tetes pewarna makanan merah tua atau merah cabai. Lalu ini diaduk sampai rata. Kita rebus sagu mutiara selama 5 menit. Setelah direbus selama 5 menit, matikan api kompor. Kita rendam sagu mutiara di dalam panci tertutup selama 30 menit. Nah, setelah didiamkan selama 30 menit, sagu mutiaranya belum matang sempurna, masih ada bintik-bintik putihnya. Selanjutnya, kita tambahkan 100 gram gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Ini kita aduk dulu sampai tercampur rata, kemudian kita masak kembali sagu mutiara selama 7 menit. Nah, setelah dimasak selama 7 menit, sagu mutiaranya sudah matang sempurna, tidak ada bintik putihnya lagi dan teksturnya sudah mengental. Sekarang kita angkat. Selanjutnya kita buat pisang hijau. Siapkan dulu 15 buah pisang yang sudah dikukus hingga matang. Ini aku pakai pisang uli ya, boleh pakai pisang apa saja. Setelah itu siapkan kukusan, alas dengan daun pisang, kemudian oles dengan minyak sayur agar pisang hijaunya tidak lengket. Sekarang kita buat adonan pisang hijau. Ambil 15 sendok makan tepung beras, kita masukkan ke dalam wadah mangkok. Kemudian tambahkan 7,5 sendok makan tepung tapioka, kita campur dengan tepung beras. Selanjutnya, tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam. Selanjutnya, tambahkan 400 ml santan. Kita tuang semua. Kemudian masukkan 100 ml jus pandan suji. Sekarang kita aduk adonan pisang hijau sampai tercampur rata dan tidak bergerindil. Nah, agar warna hijaunya bagus, kita tambahkan pasta pandan secukupnya dan pewarna makanan hijau tua. Kemudian aduk sampai rata. Setelah itu kita saring dulu ya, agar adonannya halus dan tidak ada tepung yang bergerindil. Selanjutnya kita masak adonan pisang hijau sampai matang, menggumpal dan kalis. Nah, jika adonan pisang hijaunya sudah menggumpal dan sudah kalis seperti ini, kita angkat ya. Nah, kalau adonannya sudah tidak begitu panas lagi, jika warna hijaunya belum rata, bisa diulen dulu ya, supaya warna hijaunya jadi lebih rata. Selanjutnya, siapkan 1 lembar plastik. Kemudian kita ambil segenggam adonan. Selanjutnya tutup lagi atasnya dengan plastik. Kemudian ini kita gilas hingga tipis, atau bisa juga digeser-geser saja seperti ini sampai tipis. Tekstur adonannya lembut dan elastis, jadi mudah digeser-geser seperti ini saja bisa ya. Setelah itu kita letakkan pisang di atas adonan yang sudah kita gilas tipis tadi. Kemudian ini tinggal dibungkus mengikuti bentuk pisang. Sisa adonan di bagian ujung kita padatkan, kemudian potong ujungnya dengan spatula agar bentuknya mirip dengan pisang. Nah, hasilnya seperti ini, cakep ya, bentuknya mirip dengan pisang. Setelah semua selesai dibentuk, kita susun dulu di kukusan.
Selanjutnya, siapkan klakat atau panci kukusan sebelumnya. Kukus pisang hijau selama 15 menit dengan api sedang. Setiap 5 menit sekali kita buka tutup panci kukusan ya, agar bentuk pisang tidak melebar. Nah, setelah dikukus selama 15 menit, sekarang kita angkat pisang hijaunya. Bentuknya cakep ya, tidak melebar. Selanjutnya kita tunggu dulu pisang hijaunya sampai dingin dan set dulu, baru nanti bisa diiris-iris ya. Nah, jika pisang hijaunya sudah dingin, sekarang kita potong. Kita irisnya setengah bagian saja, sedikit saja. Potongnya tidak putus ya, supaya nanti hasilnya cantik. Nah, kita potongnya tidak putus supaya nanti bisa direkahkan seperti ini. Selanjutnya, siapkan tin wol ukuran 450 ml. Kita masukkan dulu bubur candil ubi. Kemudian tambahkan pisang hijau, kita letakkan di atas bubur candil ubi, lalu tambahkan bubur sagu mutiara. Agar bubur candilnya kelihatan, kita tambahkan sedikit di samping bubur sagu mutiara. Nah, hasilnya seperti ini, tampilannya cantik sekali ya. Selanjutnya ini kita tutup, kemudian tempel stiker di atasnya. Selanjutnya tambahkan santan yang sudah dibungkus dengan plastik es lilin dan sendok plastik. Terima kasih sudah menonton, support terus Lyn's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Kita tambahkan saus santan. Yuk mari kita cobain. Rasanya enak, legit, creamy, lembut dan kenyal-kenyal, cocok sekali buat ide takjil atau ide jualan atau ide sajian buat acara. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat.